Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kanti-kanti yang berada di rumah ko karena masih setia tertonggok depan TV untuk nyaksikan kami berdua ko. Yang berkabar Jambi edisi Minggu 6 April 2025. Yo nyela. Dan juga saya awalnya tuh nak ngucapin dulu. Betul. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Karena lamunya lah saya udah menyok sama Ramako. Nah kanti-kanti macam mana? Apalagi mungkin ada yang baru mudik, ada yang merantau, lalu muda ketemu anak saudara, macam mana ini kau apa silaturahminya dalam lebaran kona tadi kemarin. Dan juga kamu kemarin kemana lebarannya? Saya di rumah lah. Di rumah keluarga. Rumah keluarga. Iya, nak ke rumah tu lumado. Kan itu ada tanda ya, saya juga banyak ada rumah baik. Nah, alhamdulillah itu kemarin bisalah bertemu sanak saudara, bertemu kanti-kanti juga, main ke rumah. Cuma belum sempat main ke rumah Rahma. Kagi kita bersanja ya. Masih banyak gelok-gelok kue itu di rumah. Masih aman lah tuh. Ada kue apa be biasa itu di rumah? Rumah saya banyak. Nak apa pun ada. Ada ya. Nak apa segala apa pun ada. Palu gada ya. Apa yang lu mau gue ada. Itu macam toko palu gada pula. Biasa tapi seberang tuh macam kue basah banyak. Kue basah banyak kalau seberang tuh. Agak cicip ya. Boleh jelas. Tapi jangan bungkus. Ya bien. Luput agak muda tu nyicip. Loke dikit kue. Nah, ganti-ganti macam mana kalau lebaran kemarin, lebaran semoga bisa berkumpul sama keluarga, banyak canda tawa dan juga bermaaf-maafan. Nah, selain itu kita juga hari ini mau kasih kabar untuk kanti-kanti di mana ada 3 topik utama kanti-kanti, yakni puncak arus balik di Tol Maros Bapo diprediksi terjadi pada hari ini Minggu 6 April 2025. Nah, selanjutnya warga berharap solusi permanen dari penanganan banjir. Bisa ada juga penerima program PENA mampu mandiri dan keluar dari data penerima PKH. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Karani Utari. Dan saya, Rahmatul Uzma, Ikola Berkabar Jambi. Selengkapnya. Nah kan nih, saya kok nak cerita dikit. Apa tuh? Selain kan kita kan senang merayakan lebaran dak. Iya jelas. Cuma tuh saya kok agak pening dikit. Napa tuh? Yang pertama, duit habis beli baju lebaran. Yang kedua, apa? Palak saya pening karena makan rendang hana tiap hari. Oh, naik itu ya. Iya, nah itulah tuh ada berita terkait dari Rumah Sakit Matahir karena cuti bersama libur lebaran 1446 Hijriah Iko RSUD Raden Matahir Jambi menjamin pelayanan kesehatan masyarakat akan tetap optimal selama 24 jam. Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi jamin pelayanan kesehatan untuk warga bakal tetap optimal selama cuti bersama libur lebaran. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Anton Trihartanto mengatakan, penyusunan jadwal tugas seluruh tenaga kesehatan jadi strategi yang diterapi untuk memastikan sistem layanan selama libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan dengan baik. Sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Jambi, RSUD bakal berupaya memastikan layanan kesehatan untuk warga tetap berjalan normal walaupun dalam periode libur lebaran. Jaminan pelayanan kesehatan Niko berlaku selama 24 jam macam pada hari kerja normal tanpa menuruni kualitas layanan. Berdasarkan catatan pihak Raden Matahir, penurunan signifikan jumlah kunjungan pasien terjadi jelang lebaran khususnya dalam 3 hari dekati lebaran. Sementara itu, peningkatan jumlah kunjungan pasien diprediksi baru bakal terjadi sehabis lebaran atau selesainya masa cuti bersama. Kita melakukan pelayanan pasien-pasien emergensi kita lalui dari IGD dan termasuk layanan-layanan pasien-pasien yang berobat poli umum mungkin nanti kita alahkan ke layanan-layanan IGD. Nah, untuk pasien poli umum spesialis biasa karena cuti lebaran itu nanti kita beralih di IGD semua. Nah, untuk pelayanan di ruangan seperti biasa kita ada dokter jaga ruangan, perawat, shift sore, malam, dan shift pagi itu kita laksanakan seperti hari biasa. Strategi kesiapan layanan RSUD Raden Matahir selama libur panjang lebaran diharapkan bisa jamin terpenuhinya pelayanan kesehatan yang prima untuk warga Provinsi Jambi.
Randiarta, TPRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti meskipun masih dalam musim libur lebaran, tetapi sejumlah petugas dedikasi dirinya untuk bantu para pengendara yang lagi mudik ataupun arus balik. Dan kanti-kanti tidak cuma petugas dari pihak keamanan, yaitu dari pihak kepolisian, tapi juga kanti-kanti kita yang dari kesehatan juga bantu siap siaga di jalur lintas. Momentum libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025, para tenaga kesehatan bekerjasama dengan petugas keamanan bersiaga untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di jalur perbatasan Kabupaten Tanjab Timur. Tugasnya yaitu membantu jika ada pengendara yang mengalami gangguan kesehatan, kecelakaan lalu lintas atau membutuhkan pertolongan medis lainnya. Salah seorang petugas kesehatan yang bertugas di posko pengamanan Ops Lilin tahun 2025 Morosabak Barat, Putri mengatakan, bersama rekannya yang lain mulai bertugas di posko sejak tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025 atau dilaksanakannya selama 11 hari. Pada tiap hari, tenaga kesehatan yang bertugas dibagi menjadi 3 shift bergantian. Putri mengaku pada saat musim libur lebaran menghadirkan 2 sisi, yaitu suka dan duka, yang mengharuskan meninggalkan momentum bersama keluarga. Namun di balik itu semua, ada bahagia yang dirasakannya. Apalagi jika mengingat bahawa tugasnya adalah membantu mereka yang tengah sakit. Putri mengimbau serta mengajak kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara. Sebab bahaya dan maut tidak mengenal waktu bagi mereka yang lalai di jalan. Khalifa Patria, TPRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti, Minggu pada 6 April hari itu diprediksi jalan tol sebagai puncak arus balik lebaran tahun itu. Nah, lebaran tahun itu di jalan tol Muara Sebapo di Bayung Lincil, sebelum melaksanakan perjalanan, masyarakat diimbau untuk dapat memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi aman. Puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah telah berakhir dengan kondisi arus lalu lintas yang lancar dan aman di ruas tol Muara Sebapo Bayung Lincil. Section Head Operation Cabang Tol BTJ Muhammad Fitriandri memprediksi pergerakan pemudik untuk balik ke daerah tempat kerja diprediksi terjadi pada Sabtu 5 April dan Minggu 6 April lagi. Kepadatan kendaraan yang lintas pada puncak arus balik IKO diprediksi masih di angka 8.000 lebih. Warga diimbau untuk manfaati perjalanan sebelum masa puncak arus balik. Hal itu untuk kenyamanan dan keselamatan bersama di perjalanan dan dapat mencegah kepadatan kendaraan di jalan. Pengendara ataupun pengguna jalan tol BT Jam ini kami himbau untuk dapat selalu mengutamakan keselamatan, di mana tetap menggunakan sapu pengaman, kemudian juga mematuhi aturan lalu lintas, rambu-rambu yang ada. Sementara guna memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan pada arus balik di ruas tol Muara Sebapo Bayung Lincil, petugas telah menyiagakan posko di setiap gerbang tol untuk dijadi tempat beristirahat. Section Head Operation Cabang Tol BT Jam juga berharap, meski diprediksi ada peningkatan kendaraan pada puncak arus balik, mobilitas bisa berjalan lancar dan aman. Multizam, TPRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, kanti-kanti Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun buka pelayanan kunjungan khusus Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan tatap muka ke kanti-kanti dibuka selama 4 hari. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun membuka pelayanan kunjungan bagi keluarga warga Binoan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan dibuka selama 4 hari. Setiap hari kunjungan WBP sesuai dengan kasus. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan dan Kegiatan Kerja, Lapas Kelas 2B Sarolangun Jonerwan mengatakan, layanan kunjungan khusus memberikan kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk menikmati momen Idul Fitri bersama keluarga. Dan Lapas Sarolangun Niko terus berkomitmen untuk menghadirkan program guna mendukung proses rehabilitas sosial dan moral para warga binaan. Salah satu pelayanan khusus Idul Fitri Iko dibuka selama 4 hari dan pihaknya tidak memberikan pembatasan jumlah pengunjung. Pihak keluarga Galoi bisa hadir selama mengikuti persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Untuk sistem kunjungannya
keluarga binaan yang dikunjungi semuanya mendapat hak untuk dikunjungi. Cuma kita terjadwal. Yang untuk hari pertama ada 4 hari untuk jadwal kunjungan lebaran. Hari pertama yaitu kasus kriminal khusus atau narkoba, hari kedua itu kriminal umum. Jam kunjung keluarga warga binaan selama di lapas dibatasi maksimal sekali kunjungan berdurasi 30 menit. Pembatasan itu dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi keluarga binaan yang lain pada momentum Idul Fitri 2025. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti di Hari Raya 1446 Hijriah Iko, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B, Marabulian membuka jam kunjungan khusus untuk warga binaan. Nah, setiap kunjungan yang datang diperiksa ketat oleh petugas lapas. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Marabulian buka jam kunjungan untuk pihak keluarga warga binaan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sesuai ketentuan, jam kunjungan Iko bakal berlangsung selama 4 hari dengan mekanisme jadwal kunjungan yang dibagi 2 sesi, yakni mulai dari pukul 8:30 waktu Indonesia Barat sampai 11:30 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 14:30 waktu Indonesia Barat. Kepala Lapas kelas 2B Marabulian, Dede Mulyadi mengatakan, untuk mengantisipasi masuknya barang yang dilarang ke dalam lapas, petugas penjagaan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap pengunjung dan barang yang dibawa. Jenis barang yang dilarang yakni benda yang terbuat dari stainless dan kaca, senjata tajam maupun obat-obatan terlarang. Ya, ada mekanisme, ada tata tertib kunjungan di dalam lembaga ini, karena ini hari spesial, dari mulai pendaftaran, kemudian pemeriksaan barang ibadah, dan langsung ke tempat kunjungan. Dengan adanya kebijakan jam kunjungan di Hari Raya Ko diharapkan bisa ngasih kebahagiaan untuk warga binaan dalam merayakan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga maupun kerabat terdekat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kita tahu ya terantau banyaknya tradisi yang ada di Provinsi Jambi ko. Macam saja tradisi kenduri adat yang dilaksanakan warga Depati Payung Pondok Tinggi untuk ngelepas calon jemaah haji. Nah, tradisi yang dilakukan di Masjid Agung Pondok Tinggi ko kanti-kanti disambut dengan penyerahan sekapusiri kepada pemangku adat dan diiringi tali naik joi. Setiap lebaran Idul Fitri, masyarakat Depati Payung Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh melaksanakan tradisi kenduri adat pelepasan calon jemaah haji. Tradisi tersebut merupakan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Depati Payung Pondok Tinggi bahawa ada masyarakat Depati Payung yang akan melakukan pemberangkatan menuju Tanah Suci. Kenduri adat ditandai dengan pemberian sekapusiri kepada pemangku adat yang diiringi dengan tali naik joi. Tradisi itu merupakan tradisi tahunan yang digelar sejak tahun 2007 dan merupakan mandat dari Lembaga Adat Pondok Tinggi. Selain itu, tradisi tersebut juga merupakan wujud silaturahmi antara masyarakat dengan calon jemaah haji. Acara ini sudah bertahun-tahun, sejak dari tahun 2007 sampai tahun 2025 ini tetap kami laksanakan. Pelaksananya adalah dari IPAI Kecamatan Pondok Tinggi. Karena keputusan dari nenek mamak yang berempat, Depati yang 11 dan lembaga adat pada tahun 2005. Tradisi kita untuk kegiatan pada hari ini yaitu minta izin untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi izin tadi prosesinya sudah diberikan mulai dari penyampaian oleh Naptino, diteruskan kepada Teganai, diteruskan kepada nenek mamak, dan sudah diberikan izin oleh Depati 11 Perut tadi. Pelaksanaan kenduri adat pelepasan calon jemaah haji dilaksanakan salah sekok masjid bersejarah, yaitu Masjid Agung Pondok Tinggi. Selama wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa bersama agar masyarakat yang ingin diberangkatkan nanti selalu diberikan kesehatan serta menjadi haji yang mabrur. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, wak-wak kanti-kanti yang nak jalan lebaran, kagiklah dulu. Tunaklah dulu rumah karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antara kanti-kanti kemarau diprediksi terjadi pada Mei sampai Oktober 2025. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi.
Terima kasih Kanti karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah Kanti memang beberapa minggu terakhir kok kita dihadapi dengan musim yang tidak nentu. Kadang hujan deras, kadang panas berdengkang. Nah kali kok ada berita terkait bencana hidrometeorologi. 4 kecamatan di wilayah pesisir Tanjab Timur rawan bencana hidrometeorologi di musim penghujan. BPBD Tanjab Tim Iko siap siaga bencana selama libur Lebaran. Berdasarkan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, cuaca ekstrim diperkirakan bakal berlangsung selama 3 hari ke depan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan, selama periode libur Lebaran pihaknya nyiapi personel tim reaksi cepat yang melakukan pemantauan 24 jam. Pihaknya diarahi untuk meningkati kesiapsiagaan dan berkoordinasi secara intensif dengan unsur TNI, Polri, hingga warga sekitar, guna memastikan pelaksanaan aktivitas warga selama Hari Raya bisa berjalan dengan baik dan kondusif. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur nyiapi kekuatan personel sebanyak 21 orang dengan jadwal shift. Orang tersebar di 4 kecamatan wilayah pesisir yang punya dampak bencana hidrometeorologi basah, yakni Kecamatan Mendahara, Nipah Panjang, Sadu, dan Kecamatan Kuala Jambi. Untuk waspada, kenapa dengan adanya curah hujan tinggi ini akan berdampak kepada kondisi air di wilayah kita. Ditambah lagi nanti di akhir bulan ini informasi BMKG akan terjadi banjir rob. Nah, kami berharap juga di Hari Raya Idul Fitri ini, berdasarkan dari informasi BMKG untuk waspada karena akan terjadi juga salah satu banjir rob di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung untuk waspada. BPBD ngimbau warga yang berlibur untuk mesti kembali rumah yang ditinggali aman dari bencana. Bagi warga yang tidak berlibur, tetap meningkati kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari segala potensi bencana yang ada. Glipa Patria, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kalau hujan deras, jadi wilayah langganan banjir di RT 35 Kelurahan Kenali Besak, Kota Jambi. Dan warga Iko juga minta adanya perhatian dari pemerintah, penanganan jangka panjang diharapi jadi solusi supaya banjir di wilayah Iko tidak terjadi lagi. Warga RT 35 Kelurahan Kenali Besak, Kota Jambi meminta adanya perhatian dari pemerintah untuk menangani banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut. Salah seorang warga RT 35 Kelurahan Kenali Besak, Kota Jambi, Erwin, mengatakan, kawasan Iko merupakan wilayah langganan banjir saat dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Penyebab banjir Iko adalah penyempitan saluran air. Warga khawatir jika tidak ada penanganan yang serius, maka banjir akan terus terjadi. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah agar permasalahan banjir di lokasi tersebut dapat teratasi. Salah satunya dengan memperlebar saluran air atau drainase sehingga permasalahan banjir tidak terulang kembali. Ya gini lah, gimana lagi solusinya? Pihak pemerintah kayaknya setiap banjir, setiap hujan kami selalu dampak gini. Kami minta solusi dari pihak pemerintah Kota Jambi, solusinya wali kota lah. Dulu pernah berjanji mau rencana membuat semacam waduk atau embung. Kami mohon pada Pak Wali Kota, perhatikanlah kami. Dengan adanya solusi permanen, diharapkan permasalahan banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut dapat teratasi. Asal TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Sarolangun, Kanti. Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengimbau seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi, untuk waspada potensi cuaca ekstrim serta puncak musim hujan. Siklus peralihan periode musim pancaroba dan ekstrim di wilayah Kabupaten Sarolangun telah terjadi di awal puasa hingga pertengahan Ramadan. Sementara puncak musim hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun diperkirakan terjadi hingga pekan kedua atau pertengahan April 2025. Penjabat Sekda Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan, wilayah Kabupaten Sarolangun kini masih dinyatakan masuk puncak musim hujan dengan intensitas curah hujan sedang hingga lebat. Peralihan status puncak musim penghujan berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, di mana intensitas curah hujan rata-rata berada pada intensitas tinggi atau lebat. Kalau berakhir belum, karena kan masih suasana, kalau dari perhitungannya masih sampai bulan April ini masih ada. Namun intensitas yang tingginya kan sampai tanggal 20 Maret kemarin.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun minta seluruh jajaran untuk meningkati kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai fenomena alam dan cuaca ekstrim, terutama bagi orang yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Edi Kusnadi, TPRI Jambi melaporkan. Nah, kabar selanjutnya terkait dengan musim kemarau ganti-ganti, jadi BMKG Stasiun Depati Pabo Kerinci memprediksi kalau bakal terjadi musim kemarau pada akhir Mei sampai Oktober 2025 lagi. Pihaknya juga ngimbau warga untuk siap-siaga menghadapi peralihan musim yang bakal terjadi. Musim penghujan di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci diprediksi akan berakhir pada minggu ketiga bulan Mei 2025 mendatang. Pasca terjadi musim penghujan, selanjutnya akan terjadi musim kemarau yang akan melanda masyarakat kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kepala BMKG Stasiun Depati Pabo Kerinci, Kurnia Ningsi mengatakan, puncak musim kemarau di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci diprediksi akan terjadi selama 5 bulan, yaitu akan berlangsung selama bulan Juni hingga Oktober 2025 mendatang. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk siap menghadapi peralihan musim yang akan terjadi di kota Sungai Penuh serta di Kabupaten Kerinci. Kemarau secara umum itu untuk wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci akan berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Oktober. Kurnia Ningsi juga mengatakan, diprediksi akan terjadi berbagai potensi bencana alam saat musim kemarau, yaitu musibah kekeringan serta kebakaran, dan masyarakat diminta untuk selalu menjaga lingkungan serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta tidak melakukan pembakaran sampah yang dapat menimbulkan polusi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kalau kita tengok tadi Rahmayo, banyak masih kanti-kanti kita kok yang terkena dampak banjir. Kalau lagi hujan lebatnya, tuh semoga ada solusi jangka panjang untuk kanti-kanti kita yang di wilayah tersebut tuh, supaya kalau ada hujan tuh orang kok tidak kebanjiran lagi. Dan juga tadi kan juga ada kabar terkait yang peralihan kita ke kemarau lagi. Semoga di musim kemarau udah ada banyak musibah terjadi. Dan kita bagi kanti-kanti kita juga, kita ngimbau untuk kita juga. Ingat juga. Kita persiapkan diri juga karena peralihan musim biasanya rentan juga kita sakit. Iyo, banyak makan vitamin, banyak makan sayur, minum protein banyak. Nah, ganti-ganti kaget dulu ya, ganti-ganti tidak makan kue lebaran yo. Karena saat nanti kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya ganti-ganti sebanyak 1.800 lebih keluarga penerima manfaat PKH lepas dari itu. Tetaplah bersama Kabar Jambi. Terima kasih Kadek-Kanti karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami. Nah kan nih, memang pemerintah kita kan banyak ngadoin program-program untuk masyarakat kita pada. Nah, salah satu makan gratis, kesehatan. Nah, kemarin ada juga berita terkait program rumah subsidi. Banyak ya. Iya banyak. Ada pula PKH lagi. Ada juga. Iya. Nah, kok ada pula berita terkait PKH. Jadi dengan bermodal Rp2.400.000, seorang penerima program PENA kini berhasil keluar dari program penerima PKH. Keberhasilan Dewi salah sekok penerima program IKO menjadi contoh bagi penerima PKH lainnya untuk menjadi mandiri. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara PENA merupakan program Kementerian Sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi warga. Lewat program IKO, penerima bantuan diharapkan bisa mengembangi kewirausahaan dengan ngasih bantuan usaha. Program ko bantu nian keluarga penerima manfaat untuk keluar dari penerima PKH. Salah seorang penerima PKH, Dewi mengatakan, dengan bermodal duit Rp2.400.000 yang diterima, Dewi bisa buka dan mengembangi usaha dengan berjualan gorengan dan minuman. Tak tanggung-tanggung, kini omset yang dihasilkan dari jualannya nyampe Rp300.000 per hari. Dewi yang semula menerima PKH sejak 2018, pada Desember kemarin telah mantap mengundurkan diri sebagai penerima PKH atau graduasi mandiri. Untuk beli gerobak, sebagian untuk inilah tambah-tambah usaha beli bahan-bahan untuk kita jual lagi kan. Jualan apa, Bu? Jualan banyak sih, dari usaha jual jagung rebus, gorengan, minuman, sama bakso kuah. Keberhasilan Dewi dalam memberdayakan bantuan sosial dari pemerintah pusat IKO tak terlepas dari peran penting pendamping PKH.
Dengan edukasi yang aktif dan motivasi yang positif yang dikasih pendamping PKH, bikin penerima bisa mandiri lewat program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Penerima PKH lainnya juga berharap program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang digagas Kementerian Sosial bisa berlanjut dan kedepannya semakin banyak KPM PKH yang graduasi mandiri. Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti sekitar 1.839 warga Kota Jambi penerima manfaat lepas dari kepesertaan program Keluarga Manfaat PKH. Orang kala dibekali modal usaha dari pemerintah dan berhasil nambah pendapatan. Dinas Sosial Kota Jambi mencatat ada sekitar 186.000 warga Kota Jambi menerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Namun sekitar 1.839 orang telah lepas atau graduasi dari kepesertaan program Keluarga Harapan PKH tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan, mereka yang telah keluar dari kepesertaan program PKH telah mampu dan memiliki usaha sendiri. Pemerintah juga telah memberikan duit tunai sebesar Rp2.400.000 untuk modal usaha, sehingga mereka memiliki tambahan pendapatan sendiri. Dinas Sosial juga terus melakukan pendampingan dan pelatihan kepada penerima program PKH. Salah seorang penerima PKH yang telah graduasi, Nur Hasana, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan modal usaha. Dirinya baru keluar dari program PKH pada tahun 2023 lalu, sejak awal menerima di tahun 2012 silam. Pemerintah Kota Jambi terus berusaha untuk memberikan modal usaha ke masyarakat miskin, hingga angka kemiskinan di Kota Jambi dapat terus berkurang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti para petani di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin berharap program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis IKO dapat berdampak baik bagi petani lokal. Petani di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin ingin dilibati dalam program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis MBG. Orang berharap program Presiden Prabowo IKO bisa berdampak baik untuk petani lokal di Kabupaten Merangin. Salah seorang petani, Usliati, ngaku baru tahu kedua program IKO. Tapi dia berharap program IKO bisa memendayakan petani di Kecamatan Sungai Manau. Petani juga nanti bantuan berupa bibit padi unggul dan pupuk untuk meningkati produktivitas dan bantuan pestisida untuk mengatasi hama padi yang belakangan mengalami peningkatan. Kami mengharap Bapak Prabowo membeli padi kami untuk makanan gizi gratis dan ketahanan pangan. Petani lainnya di Desa Bukit Batu, Andi Saputra, juga berharap hal yang sama. Desa yang berada di Kecamatan Sungai Manau IKO jarang tersentuh bantuan pertanian. Padahal ada 40 hektar lebih pesawahan di Desa IKO yang dikelola secara bergotong royong. Sebenarnya kami petani ini Pak, contoh kami di Bukit Batu ini jarang disentuh bantuan yang namanya dari pertanian gitu kan. Contoh seperti pupuk. Sebenarnya kami punya lahannya cukup luas ya Pak, bisa di puluhan hektar lah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Merangin melakukan optimalisasi lahan 119 hektar yang berada di Kecamatan Tabel Ulu dan Tabel Lintas. Lahan pesawahan IKO diupayakan bisa ditanam dan dipanen 3 kali dalam setahun. M. Soba, TPRI Jambi melaporkan. Ya nyela, banyak nyela ya Tio program dari pemerintah tadi. Nah semoga tadi program-program yang udah dikasih sama pemerintah kok bisa nambah pendapatan juga berdampak baik untuk kanti-kanti kita penerima program tadi. Nah kanti-kanti tetaplah bersama Kabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Dan tahu kanti-kanti harga emas makin berkilau. Nah penasaran kemana informasinya, tetap bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Kabar Jambi. Nah, Rama 2024 kemarin kita melaksanakan pilkada. Awak nyoblos dah? Nyoblos ayo. Mana bukti dah lagi tuh. Lah bengen.
Nah, memang bahula ya memang kalau kita udah punya hak dan kewajiban untuk nyoblos, ya nyoblos jangan sampai golput ya kan. Ganti-ganti memang Pilkada 2024 kemarin juga jadi momen penting untuk evaluasi perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks partisipasi publik, termasuk pemahaman publik terhadap calon pemimpin dan agenda politik yang ditawari. Pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, partisipasi pemilih gubernur dan wakil gubernur Jambi mencapai 1.967.070 pemilih. Dari 2.695.348 daftar pemilih tetap. Artinya, partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2024 IKO mencapai 72,76%. Angka IKO naik dari partisipasi Pilgub sebelumnya yang dihelat pada 9 Desember 2020 yang hanya sebesar 67,90%. Kendati demikian, partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, yaitu sebesar 86%. Pengamat politik Desi Arianto mengatakan, meskipun partisipasi pemilih dalam pilkada seringkali meningkat, namun banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya kualitas pemahaman publik terhadap calon pemimpin dan agenda politik yang ditawarkan. Pilkada kali ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah, namun juga menjadi barometer sejauh mana masyarakat terlibat dan memahami proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kemudian Pilkada 2024 harus menjadi ajang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas pemimpin, bukan semata-mata karena faktor identitas atau popularitas. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu adalah tonggak sejarah yang dilakukan secara serentak, dan ini menjadi bagian yang harus KPU pahami betul, KPU siapkan betul, karena ini menyangkut kepercayaan publik juga. Dan di era transparan sekarang ini KPU berupaya bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena yang dipilih dari pemilu itu ada presiden, kemudian ada anggota legislatif, baik tingkat RI, provinsi maupun kabupaten kota. Pilkada 2024 menjadi titik balik untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Asalkan ada kesadaran kolektif untuk terus mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari seluruh elemen. Fahlan TV Jambi melaporkan. Nah, untuk mak-mak yang nak beli emas atau nak jual emas, bolehlah ning berita iko. Karena harga emas di kota Jambi ko terus mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Peningkatan harga emas iko disebabkan adoi isu global hingga melemahnya nilai tukar tambah. Akibat isu global hingga melemahnya nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap nilai jual emas di pasaran. Pemilik toko emas Sumatera, Anggar, mengatakan harga jual emas terus mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Kini harga penjualan emas di Jambi untuk jenis logam mulia berkisar 10,7 juta rupiah per suku. Sementara itu untuk harga emas murni berkisar 10,3 juta rupiah per suku. Habis itu untuk harga emas 70% seharga 1,2 juta rupiah per gram. Dan harga emas 75% seharga 1,35 juta rupiah per gram. Harga emas bisa terus melonjak, bahkan diprediksi bisa nyampe angka 2 juta rupiah per gram. Sementara untuk penjualan emas hingga kini belum ada peningkatan signifikan. Harga emas hari ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan lah dari beberapa minggu yang lalu. Kalau sekarang per sukunya 10.700.000, sebelumnya itu 10.600.000 per sukunya. Penyebab naik? Kalau emas murni sekarang 10.300.000 per sukunya. Oh, emas murni berapa? 10.300.000. Sebelumnya? Sebelumnya 10.200.000. Dengan kenaikan harga emas yang terus berlanjut, warga diharapkan bisa bijak dalam melakukan pembelian emas sebagai investasi. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti duduk dulu kaget dulu ke toko emas yo, karena hasil abisan buki kok kami masih hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antara ayat tojon Morokaring jadi pilihan saat libur lebaran. Tetaplah bersama kami.
Makasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Ganti-ganti Masjid Al-Muhajirin Kota Bangko bisa jadi tempat persinggahan untuk para pemudik. Di dalam masjid itu ganti-ganti ada ruang untuk warga beristirahat, minuman gratis, dan koleksi buku. Masjid Al-Muhajirin Bangko yang berada di Jalur 3, Jalan Lintas Sumatera Kota Bangko, Kabupaten Merangin, menjadi rest area atau tempat persinggahan. Para pemudik yang berada dalam perjalanan arus balik dapat memanfaatkan tempat itu untuk beristirahat. Walau ruangan untuk solat tutup sekitar pukul 20:30 WIB. Di masjid itu terdapat ruang untuk masyarakat beristirahat yang dapat dimanfaatkan selama 24 jam. Tersedia pula minuman gratis yang tersimpan di dalam kulkas. Tidak hanya itu, tempat ibadah itu juga memiliki koleksi buku. Seorang pengemudi Andi mengatakan, dirinya bersama isteri, anak dan mertua sengaja singgah di masjid itu karena lokasinya strategis dan tempatnya yang nyaman. Mereka dalam perjalanan menuju Sumatera Barat untuk liburan. Hingga saat itu, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin terpantau landai. Polres Merangin memprediksi arus balik mulai terjadi pada tanggal 4 April 2025. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya ganti-ganti air terjun Muaro Karing, Kabupaten Merangin menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi pada saat Idul Fitri Iko. Nah, para pengunjung dari berbagai daerah Iko datang untuk menikmati wisata alam Iko. Air terjun Muaro Karing yang berada di ranah Pembarap, Kabupaten Merangin jadi pilihan pas liburan Idul Fitri. Dalam sehari pas libur lebaran, pengunjung nyampe 300 orang. Objek wisata Iko tak begitu jauh dari Kota Bangko, sehingga strategis untuk jadi pilihan warga pas hari libur. Air terjun yang berjarak sekitar 25 km dari Kota Bangko Iko bisa ditempuh selama 30 menit hingga sejam. Di sana ada pula pepohonan dan 7 fosil tumbuhan yang berumur 2 juta tahun. Salah seorang wisatawan, Sri Muhayroh, mengatakan dia dan kawannya sengaja berangkat dari Kecamatan Pemenang cuma nak nikmati objek wisata Iko. Menurut geowisata Iko asri dan nenangi. Bagus, kayak air terjunnya tuh kayak tenang, kayak nyaman. Dan kami dari jauh datang ke sini cuma pengen nyari suasana alamnya. Objek wisata Iko pertama kali dibuka pada tahun 2016 sebagai bagian dari Geopark Merangin. Lokasi wisata Iko juga masuk sebagai warisan dunia UNESCO yang ditetapi pada tahun 2024. Untuk masuk ke lokasi Iko, pengunjung harus beli tiket masuk seharga Rp10.000 dan bayar duit parkir kendaraan sebesar Rp5.000. M. Shoba, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kita jalan-jalan pula ke Kota Sungai Penuh, di mana lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh ganti-ganti ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Nah, di situ wisatawan bisa berkeliling, nikmati keindahan Tugu Kota Sungai Penuh menggunakan mobil hias, sepeda hias, serta delman. Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh yang terletak di Kelurahan Pasar Kota Sungai Penuh merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Selain dapat menikmati berbagai kuliner yang ada di Kota Sungai Penuh, para pengunjung dapat menikmati keindahan Tugu Kota dengan berkeliling menggunakan mobil hias, sepeda hias, serta delman. Salah seorang pengunjung Alpan merasa senang dengan adanya objek wisata di lapangan Merdeka. Selain tempatnya yang strategis, para pengunjung tak harus membayar duit masuk. Cukup dengan membayar parkir sebesar Rp5.000, para pengunjung dapat menikmati keindahan di sekeliling lapangan Merdeka. Untuk ini lapangan Merdeka adalah tempat wisata terbaru dari Kota Sungai Penuh. Dan banyaknya pengunjung dari luar daerah juga dan juga dari dalam daerah juga. Dan untuk kepada pihak terkait untuk bisa menjaga lapangan Merdeka kita ini sama-sama. Pengunjung berharap agar pemerintah dapat meningkatkan potensi wisata yang ada di Kota Sungai Penuh karena banyak wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung pada saat libur lebaran. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, memang banyaknya lah ternyata wisata selama liburan lebaran. Iya lah, rasanya saya balik berkabar kok pengen ke sana. Nikmati tadi ada masjid bisa kita bersinggah, ada buku-buku koleksi buku, pengen pula nak baca-baca buku di sana juga sambil beribadah juga. Iya, cuma kalau nak ke sana malam hari nyampe. Apa-apa masih libur besok kan. Iya juga. Habis itu tadi ada juga terjun. Terjun. Senang nian saya main naik tu, basah kebet apa-apa saya senang. Batang hari belah aku nak main naik. Beda, itu kan naik terjun, Iya juga. tapi senang juga saya ke Batanghari itu. Iya, Dulu ngapa? tuh sering basuh, mandi situ dulu Iya, waktu kecil. sama lah, saya juga. Iya, tadi juga ada lagi yang tadi di kota saya penuh tuh. Iya. Namanya pengen juga. Aduh, Nah, cak mana kita nak tutup dulu, kita ke sana? Tutup. Boleh dulu. Lagi kita UTW sana ya. Boleh, boleh. Ganti-ganti. Demikianlah kabar Jambi pada Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan saya Kani Utari bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.